Cerita dimulai dengan menggambarkan kehidupan sehari-hari para nelayan kerang di pesisir pantai. Di antara mereka terdapat sepasang kekasih bernama Mira dan Goyo. Seperti biasa, mereka berdua sibuk mencari kerang di sekitar pantai, mengandalkan hasil tangkapan itu sebagai sumber penghidupan. Setelah selesai bekerja, Mira dan Goyo memutuskan untuk pulang. Namun ketika itu mereka dikejutkan oleh pemandangan garis polisi yang dipasang di sekitar area pantai. Di situ juga terpampang spanduk besar yang mengumumkan rencana reklamasi wilayah pesisir. Mira dan Goyo menyadari bahwa reklamasi tersebut akan mengancam kehidupan para nelayan, termasuk mata pencarian mereka sendiri. Keadaan menjadi semakin tegang ketika warga sekitar yang merasa hak mereka dirampas menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menolak reklamasi. Di barisan depan aksi tersebut terlihat Moses, ayah Mira, yang dengan berani menyuarakan penolakan terhadap proyek tersebut. Namun di tengah panasnya aksi protes, Moses tiba-tiba terjatuh karena serangan stroke. Kejadian itu membuat suasana berubah menjadi panik dan Moses segera dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Moses memerlukan terapi insentif untuk memulihkan kondisinya. Hal ini menambah beban pikiran Mira karena biaya terapi tentu tidaklah murah. Mira merasa putus asa mengetahui bahwa ia harus memikul tanggung jawab besar untuk mengurus ayahnya. Di sisi lain, Goyo sebagai kekasihnya berusaha mendukung Mira semampunya. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf karena tidak bisa membantu lebih banyak secara finansial. Meski begitu, Goyo tetap berusaha memberikan kekuatan kepada Mira, meyakinkannya bahwa ia akan selalu berada di sisinya dalam menghadapi semua cobaan ini. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk mendatangi kantor balai wilayah setempat dengan harapan dapat menyampaikan langsung permohonannya agar proyek reklamasi dihentikan. Saat tiba di sana, ia bertemu dengan salah satu staf bernama Thalia. Mira menyampaikan bahwa ia ingin bertemu dengan kepala wilayah yang bernama Douglas untuk membahas permasalahan penting tersebut. Namun Thalia menjelaskan bahwa Douglas sedang sibuk dan menyarankan Mira untuk kembali di lain waktu. Ketika Mira hendak meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa, pintu ruangan Douglas tiba-tiba terbuka dan ia keluar. Melihat kesempatan ini, Mira segera menghampirinya dan memperkenalkan diri. Dengan penuh semangat, Mira menjelaskan maksud kedatangannya serta kekhawatirannya tentang dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh reklamasi terhadap kehidupan warga pesisir. Ia juga mengungkapkan bahwa keluarganya, terutama ayahnya, sangat bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup, sementara ayahnya kini membutuhkan biaya besar untuk terapi akibat penyakit yang dideritanya. Setelah mendengar cerita Mira, Douglas kemudian memberikan tawaran yang tidak terduga oleh Mira. Douglas mengusulkan agar Mira bekerja di kantornya dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut dapat membantu Mira mendapatkan penghasilan tambahan untuk mengobati ayahnya. Tawaran ini tentu saja membuat Mira merasa lega dan bersyukur. Dengan penuh semangat, ia menerima tawaran tersebut, berharap langkah ini dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Malam itu Mira bertemu dengan Goyo untuk berbagi kabar gembira. Dengan penuh keyakinan, Mira menceritakan bahwa proyek reklamasi pantai kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah mendapatkan tawaran pekerjaan di balai wilayah setempat. Mira berharap kabar ini tidak hanya menjadi angin segar bagi warga pesisir, tetapi juga menjadi solusi untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk pengobatan ayahnya. Sebagai bentuk perayaan atas kabar baik tersebut, Mira dan Goyo memutuskan untuk bermain futsal bersama di malam itu. Namun ada sesuatu yang berbeda dari permainan mereka. Di sini Goyo tidak memasukkan gol ke gawang Mira dan ia hanya bermain-main di area gawang saja. Hal ini karena keduanya telah bersepakat untuk menjaga batasan tertentu dalam hubungan mereka hingga tiba saatnya mereka resmi menikah. Ketika di rumah, dengan penuh semangat Mira memberitahukan bahwa ia akan segera mulai bekerja di balai wilayah. Mira meyakinkan sang ayah bahwa pekerjaan ini tidak hanya akan membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk membiayai terapi ayahnya. Dengan penuh tekad, Mira berjanji untuk melakukan segala cara agar ayahnya bisa pulih sepenuhnya dan kembali sehat seperti sedia kala.
Keesokan harinya, Mira memulai hari pertamanya bekerja di balai wilayah. Goyo dengan setia mengantarkannya hingga ke kantor, memberikan semangat untuk Mira memulai pekerjaan barunya. Di sana, Thalia sebagai rekan seniornya dengan sabar memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan Mira. Ia menjelaskan secara rinci hal-hal penting yang menjadi tanggung jawab Mira agar bisa menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungan kerja barunya. Namun, malam itu saat Mira pulang bekerja, ia mendapati kondisi ayahnya semakin memburuk. Ayahnya terlihat kesakitan dan Mira sadar bahwa ia harus segera membawa sang ayah ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Sayangnya Mira tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya pengobatan. Dalam kebingungan dan rasa panik, ia memutuskan untuk meminta bantuan Goyo. Bersama Goyo, Mira bergegas menuju rumah Douglas dengan harapan mendapatkan pertolongan. Ketika mereka tiba, ternyata Douglas sedang mengadakan pesta ulang tahun bersama rekan-rekannya. Mira mencoba untuk tidak mengganggu suasana, tetapi sebuah insiden kecil terjadi. Seorang tamu tanpa sengaja menumpahkan minuman ke baju Mira hingga membuatnya basah. Melihat hal itu, Thalia yang juga hadir di acara tersebut langsung menghampiri Mira. Dengan sikap peduli, Thalia menawarkan bantuan dan memberikan baju ganti untuk Mira. Setelah selesai mengganti bajunya, Douglas mendekat. Mira kemudian menyerahkan kerang yang sudah ia bawa sebagai bentuk perhatian dan harapan. Setelah itu, Mira dengan terbuka mengungkapkan kesulitan yang tengah dihadapinya, terutama mengenai kebutuhan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Namun, alih-alih langsung menanggapi permintaan Mira, Douglas justru mengajaknya untuk menikmati minuman bersamanya, mengingat malam itu adalah perayaan ulang tahunnya. Sambil menikmati minuman, Mira kembali mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan reklamasi yang mengancam mata pencarian warga pantai termasuk keluarganya. Douglas mencoba menenangkan Mira dengan mengatakan bahwa ia sedang berusaha mengatasi masalah tersebut, namun meminta Mira untuk bersabar sedikit lebih lama. Tanpa banyak berpikir, Douglas yang melihat Mira mulai mabuk langsung mengajaknya untuk bermain futsal sebagai cara untuk bersenang-senang. Dengan semangat mereka segera memulai permainan futsal. Malam itu, Douglas berhasil mengacaukan pertahanan Mira dan untuk pertama kalinya, gawang Mira berhasil dijebol oleh tembakan Douglas. Setelah kejadian malam itu, sikap Mira terhadap Goyo mulai berubah. Ia tampak lebih dingin dan kurang memperhatikan Goyo seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, Douglas semakin sering memanfaatkan Mira di tempat kerjanya. Setiap kali Mira mengungkapkan kekhawatirannya tentang reklamasi, Douglas selalu memberi janji bahwa ia akan menghentikannya, namun dengan syarat bahwa Mira harus lebih sering bermain futsal bersama dirinya. Mira merasa terjebak dalam permainan ini, dihadapkan pada dilema antara tujuan pribadinya dan iming-iming dari Douglas. Di sisi lain, Goyo merasa kecewa dan bingung dengan perubahan sikap Mira. Ia mulai merasa ada yang tidak beres dan berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, Goyo akhirnya mengetahui bahwa Mira telah berselingkuh dengan Douglas. Hal ini mengungkapkan kenyataan yang menyakitkan bagi Goyo dan hubungan mereka pun semakin renggang. Pertengkaran di antara mereka tidak dapat lagi dihindari karena Goyo merasa sangat dikhianati. Pada akhirnya, Mira pun menyaksikan kenyataan yang lebih pahit. Ia melihat bahwa reklamasi yang dijanjikan akan dihentikan oleh Douglas ternyata tetap berlangsung. Pekerja reklamasi masih aktif di area pantai dan mulai menggusur mata pencarian para nelayan di sana. Saat itu, Mira merasa sangat dikhianati dan kecewa karena ternyata semua yang dijanjikan Douglas hanyalah omong kosong belaka. Suatu hari seperti biasa, Mira kembali bekerja. Namun kali ini Douglas kembali mengajaknya untuk bermain futsal. Mira merasa sudah cukup dan mencoba untuk menolaknya, kemudian menanyakan kebenaran terkait reklamasi yang selama ini dijanjikan. Hal ini memicu pertengkaran sengit antara mereka. Douglas yang mulai tidak bisa menahan emosinya, tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai. Bahkan Thalia yang selama ini menjadi rekan kerja Mira akhirnya mengetahui kebohongan yang telah dilakukan Douglas terhadap Mira. Thalia merasa kecewa tetapi tidak bisa berbuat banyak. Setelah kejadian tersebut, Mira pulang ke rumah dan kembali melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk.
Keadaan ini membuat Mira semakin tertekan, apalagi ketika ia mencoba menghubungi bibinya untuk meminta bantuan, namun teleponnya malah tidak dijawab. Mira merasa semakin bingung dan terpojok, tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua masalah yang datang bertubi-tubi. Dalam kebingungannya, Mira juga menyadari bahwa dirinya sedang hamil yang semakin menambah beban pikirannya. Keesokan harinya, Mira memutuskan untuk menemui Douglas langsung dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Namun Douglas menanggapi dengan dingin dan menolak untuk bertanggung jawab atas segala yang telah terjadi. Mira yang merasa sangat terluka dan dihianati hanya bisa menangis menyesali semua yang telah ia alami. Setelah mengetahui kehamilan Mira, Douglas lantas menyewa seseorang untuk menyingkirkan Mira dan keluarganya. Ketika malam itu, rupanya Mira sedang bersama Goyo. Di sini Mira mencoba meminta maaf kepada Goyo atas apa yang telah ia lakukan. Goyo sendiri sebenarnya telah mengetahui apa yang telah terjadi pada malam ulang tahun Douglas. Ketika Mira dan Douglas sedang bermain futsal, rupanya Goyo menelpon Mira, namun panggilan itu tidak diangkat. Karena penasaran dengan teleponnya berkali-kali yang tidak diangkat, Goyo pun masuk dan dari balik pintulah Goyo melihat Mira dan Douglas tengah bermain futsal bersama. Goyo merasa marah kepada Mira karena Mira justru mau bermain futsal untuk pertama kalinya dengan Douglas dan bukan dirinya. Ia juga merasa Mira telah mengkhianati cintanya. Untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka, Mira kemudian mengajak Goyo untuk bermain futsal bersama karena ia tahu itu adalah hal yang sangat diinginkan Goyo. Mereka berdua kemudian menggelar permainan futsal di atas perahu. Kelelahan setelah bermain sepanjang malam, keduanya akhirnya tertidur di atas perahu. Namun saat terbangun di pagi hari, Mira terkejut karena Goyo sudah tidak ada di sisinya. Mira merasa bingung dan terkejut, tidak tahu kemana Goyo pergi dan apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka setelah semua yang telah terjadi. Saat Mira kembali ke rumah, ia melihat ayahnya telah disingkirkan oleh orang lain. Mira yang mengetahui siapa pelakunya mencoba mendatangi Douglas, namun sayangnya Douglas tidak ada. Yang ada hanyalah Thalia. Melihat Mira yang histeris, Thalia pun mencoba untuk menenangkan dan mengajak ke rumahnya. Di sini Thalia pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah lama menyukai Mira. Thalia berjanji pada Mira akan membantu membalaskan dendam pada Douglas asal Mira mau les biola dengannya, dan Mira pun menyetujui tawaran Thalia. Singkat cerita, Thalia membawakan kerang untuk Douglas, dan ternyata kerang itu sudah dicampur dengan ramuan tradisional yang membuat Douglas tersingkirkan. Ini semua telah direncanakan oleh Mira dan Thalia untuk membalaskan dendam Mira. Setelah kejadian itu, Thalia menggantikan posisi Douglas dan akhirnya reklamasi yang merugikan banyak orang dapat dihentikan. Lalu film pun selesai.